Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap senantiasa untuk mengajak kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur atas segala kehidupan yang setiap hari kami rasakan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, kiranya firman-Mu yang menyapa kami, agar itu menjadi penguatan dan juga menjadi sebuah pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah cara membalas sebuah kejahatan. Kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini tentu pernah merasakan sebuah penganiayaan dalam kehidupan kita, baik itu fisik ataupun kata-kata yang tidak menyenangkan kepada kita, bahkan itu menyakiti hati kita. Nah, tentu dari kejadian-kejadian tersebut menimbulkan sebuah dendam dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dendam itu merupakan sebuah keinginan yang besar, sebuah keinginan yang sangat dalam untuk membalas perlakuan yang kita terima dari orang lain. Nah, tentu ini banyak sekali bentuk-bentuknya, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan yang ingin sekali kita balaskan. Nah, sebagai contoh, kita melihat bagaimana dendam itu muncul di dalam kehidupan bersaudara, berkeluarga. Dendam itu tidak melihat apakah dia saudara atau tidak, namun karena dendam yang besar, maka terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan dendam itu tidak melihat jangka waktu. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, dendam itu juga bisa muncul dalam kehidupan kita. Bahkan dendam itu juga bisa hadir dalam sebuah kelompok, sehingga menuntut untuk terjadinya pembalasan terhadap kelompok yang lain. Nah, tentu kita yang sering muncul dendam dalam kehidupan kita sering sekali memikirkan bagaimana cara untuk membalas perlakuan yang tidak menyenangkan itu kepada orang lain. Bahkan ada bahasa-bahasa candaan mengatakan, kalau kamu dilempar batu, lempar dia dengan bunga, tapi ikut juga dengan potnya. Tentu ini sebuah cara-cara yang salah, cara-cara yang bahkan menjauhkan kita dari firman Tuhan. Karena dendam itu sesuatu yang tidak baik untuk kita simpan. Kenapa? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berbuat kasih,
untuk berdamai kepada orang lain. Dan itu adalah tugas utama dari seorang kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, untuk berbuat kasih di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang baik kalau dalam hati kita ada dendam yang kita simpan jangka waktu yang lama, bahkan kita selalu ingin berkeinginan untuk membalas. Tema kita pada hari ini, bagaimana cara membalas sebuah kejahatan. Tentu yang mau saya katakan dalam tema ini bukan cara yang dalam pandangan duniawi, tapi kita melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan ketika kita seseorang yang mendapatkan penganiayaan, dan bagaimana caranya kita untuk menghilangkan rasa ingin membalas tadi. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita bagaimana cara untuk kita menghilangkan rasa dendam ataupun melampiaskan segala kekesalan kita, kebencian kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi sebuah persoalan penganiayaan ataupun dendam dalam kehidupan kita. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memaafkan. Tidak ada cara lain selain memaafkan orang yang sudah menganiaya kita. Kita harus pahami bahwa kita adalah manusia yang juga sudah menerima maaf, pengampunan dari Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan janji keselamatan. Nah, yang kedua adalah dikatakan dalam firman Tuhan ini, jangan kita membalas apa yang sudah orang lain lakukan terhadap kehidupan kita, tapi serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Namun dalam persoalan lain, ketika penganiayaan itu bersifat kriminal, tentu kita juga sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah bangsa ini menyerahkan karena hukum. Tapi dalam hati kita jangan timbul rasa ingin membalas, tapi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ingat, langkah pertama memaafkan, dan kedua kita serahkan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah dikatakan pada ayat 20 bahwa senantiasa ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang lain, berbuat kasihlah kepada orang lain yang menganiaya kita. Dikatakan di sana, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika haus, beri dia minum, dan lain-lain. Artinya, kepada orang yang sudah menyakiti kita, berbuatlah baik kepadanya. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Dituntut sebuah ketulusan hati sebagai murid yang menyadari akan besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Maka kita juga harus melakukan ini sebagai murid Tuhan Yesus. Ketika kita dianiaya orang lain, mari berbuat baik, mari berbuat kasih kepada orang lain. Agar apa? Dikatakan di sini, dengan berbuat demikian, maka kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa maksud menumpukan bara api? Apakah ini sebuah pembalasan yang sifatnya duniawi atau bagaimana? Atau apakah ini sebuah konotasi yang negatif yang disampaikan oleh firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kutipan ini diambil oleh Paulus berdasarkan dari Amsal pasal 25. Nah, tentu kalau kita melihat latar belakang Amsal 25, tentu ini juga mengutip dari sebuah tradisi yang memang di luar catatan Alkitab, di mana di Mesir kuno, ketika seseorang yang ingin menyesali dosanya, maka dia menaruhkan piring di atas kepalanya dan menumpukkan bara itu di atas kepalanya sebagai bukti penyesalan atas segala kejahatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu pada ayat 20 mengatakan, ketika kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, tentu diharapkan dari firman Tuhan ini, orang tersebut akan merasa malu dan orang tersebut akan mengalami perubahan yang baik, sehingga tidak lagi melakukan kejahatan, justru kembali berbuat kasih sesuai dengan firman Tuhan. Inilah hal yang mau saya sampaikan dari renungan kita.
bahwa cara membalas sebuah kejahatan adalah dengan memaafkan, dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan berbuat baik kepada orang yang sudah menganiaya kita. Dan itu membuat sebuah kelegaan dalam kehidupan kita. Karena menyimpan dendam tentu akan menimbulkan sebuah penyakit yang luar biasa, akan juga menyakiti hati kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Mari Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama boleh hidup berdamai, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini menjadi pedoman dan juga penguatan bagi kami sebagai murid Tuhan Yesus dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai langkah kami. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita.